punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan ini. Kita masih masuk di modul tentang pengelolaan dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu cermat, meminjam dan menabung. Dan sesi 2 yaitu tentang cermat, meminjam dan menabung. Sebelumnya kita sudah sampai di langkah yang ketiga atau topik yang ketiga, yaitu tentang memilih tempat meminjam. Oke, masih semangat ibu-ibu? Semangat. Kita tepuk semangat dulu, Bu. Berdiri dulu. Oke. Berdiri dulu, Bu, ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Untuk yel-yelnya, masih ingat? Ingat ya. Uang tidak cukup? Dan diaturlah. Oke. Uang tidak cukup? Dan diaturlah. Oke. Terima kasih. Duduk kembali. Oke. Oke. Kita sebelumnya sudah sampai di topik yang ketiga, yaitu tentang memilih tempat meminjam. Ibu mungkin mudah-mudahan masih ingat ya. Untuk memilih tempat meminjam. Di sini masih ada sumber-sumbernya dari mana kita bisa meminjam. Bisa dari sahabat atau saudara, ada dari rentenir, ada kelompok, simpan pinjam atau arisan, ada koperasi, dan ada bank pasar. Jadi dari kesemuanya ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pasti. Mudah masih ingat Bu ya, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Oke, hari ini kita akan masuk ke topik, yaitu menabung secara rutin. Oke Bu, siap? Oke, kalau siap kita lanjutkan. Sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Biasanya seperti itu kita Bu. Tapi sebenarnya kita harus ingat bahwasanya menabung itu harus dimulai dari sedikit demi sedikit. Harus rutin. Harus rutin. Insya Allah dengan kita menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Menabung harus disisihkan sejak awal Bu, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi. Kenapa? Karena kalau menunggu sisa itu tidak akan mungkin, karena tidak akan ada sisa pengeluaran. Jadi sebelum pengeluaran keluar atau kita belanjakan, sisihkan dulu. Yang mau kita tabung berapa? Misalkan hari ini kita ingin menabung 5.000, sisihkan dulu dari uang belanja 50.000. Insya Allah pasti akan terpenuhi. Oke. Saya akan memberikan tugas kepada ibu-ibu. Sebelumnya coba dibuka di buku pintarnya halaman 64 Bu. Coba dibuka dulu. Di situ ada yang tugasnya, lembar cerita 2B. Sudah dapat Bu? Ya. Sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu.
Yang pertama kelompoknya Ibu Siti, kelompoknya Ibu Nopi, dan kelompoknya Ibu Sari. Oke Bu. Oke. Di situ Ibu bisa lihat ada gambar yang acak. Di situ kertasnya sudah saya bagikan Bu ya. Sudah saya bagikan, itu nanti diisi. Ada gambar yang acak, yang belum tersusun dengan rapi. Lembar cerita itu coba Ibu susun dengan rapi. Mana yang pertama, mana cerita selanjutnya. Silahkan Bu, langsung diisi. Oke. Dibuka aja Bu. Dibuka aja. Oke Bu, sudah? Oke, sudah. Tempel di sini Bu. Langsung maju ke depan Bu, tempel. Tempel di sini. Sudah. Oke, tempel. Ibu sih. Bu Siti. Nah, ini punya Ibu Siti. Oke, Ibu Sari maju. Tempel Bu, sini. Taruh di bawah sini Bu. Ini Ibu Sari. Oke, kita akan coba koreksi. Sebenarnya saya sudah ada jawabannya Bu. Tapi tidak saya kasih tahu sama Ibu. Ini dia jawabannya. Coba kita koreksi ya Bu ya. Ini Ibu tadi. Yang pertama di sini nomor 4. Benar. Ini Ibu Siti nomor 4. Ini Ibu Nopi nomor 4. Ibu Sari nomor 4. Benar Bu ya? Tepuk tangan Bu. Oke. Yang kedua nomor 6. Ibu Siti salah, Ibu Nopi juga salah, Ibu Sari juga salah. Yang selanjutnya 1 salah, salah, salah. Benar. Benar, salah ya, salah. Terus nomor 2, selanjutnya 2, 1, 1, 2, 3 salah. Oke, jangan salah. Oke, punya Ibu Nopi salah 2. Oke. Aplaus untuk kita semua. Oke. Ibu, dari cerita tentang mengapa kita harus menabung, di sini ada cerita tentang semut dan jangkrik, di mana jangkrik yang bermalas-malasan dan semut yang rajin bekerja mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Oke Bu, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita jangkrik dan semut ini Bu? Silahkan Bu Nopi. Ya, kita memang harus untuk menabung sejak sekarang gitu, walaupun sedikit demi sedikit, karena akan membantu untuk nanti kedepannya hal-hal yang tak terduga. Oke, benar sekali. Beri aplaus untuk Bu Nopi. Oke, benar, menabung itu penting sekali Bu. Seperti yang dibilang tadi. Karena bisa jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang kita butuh uang, jadi kita bisa ambil dari uang tabungan kita. Misalkan ada situasi sulit atau darurat, itu bisa mencegah kita berhutang nantinya. Oke Bu. Tujuan menabung lainnya, menabung juga bisa untuk mencapai tujuan tertentu Bu. Misalkan membayar uang pangkal sekolah nantinya, misalnya Ibu udah mau tamat 2 tahun lagi mau tamat SMP. Jadi
mulai bisa cicil tuh berapa uang masuknya, perkiraannya 2.500.000 misalkan. Jadi bisa dicicil per bulan, per harinya atau per bulannya sampai selama 2 tahun. Terus bisa juga untuk biaya melahirkan atau untuk modal usaha. Apapun tujuannya, menabung perlu direncanakan dengan baik agar tujuan dapat tercapai. Salah satu cara dengan membuat rencana menabung. Nah, begitu Bu. Nah, jadi jika kita sudah membuat rencana untuk menabung, insya Allah tabungan kita akan cukup untuk tujuan yang ingin kita capai. Nah, oke. Yang selanjutnya, latihan selanjutnya coba buka di halaman 65. Oke. Sudah halaman 65. Nah, silahkan coba dibacakan Bu yang kuat. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan untuk SMA, untuk masuk SMA cukup besar, yaitu 2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berhutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat catatan kas harian keluarganya selama ini, ia tahu bahwa ternyata rata-rata ia memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Oke, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah membacakan ceritanya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan Ibu Lili untuk memenuhi kebutuhan anaknya nanti ketika ingin masuk ke atau melanjutkan ke tingkat SMA, karena di situ akan ada uang yang cukup besar, yaitu sejumlah 2.400.000. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan, yaitu sebaiknya Ibu Lili menabung sejak awal, karena uang pangkal masuk SMA cukup besar dan tidak harus dilakukan saat ini juga. Berhutang hanya akan menambah beban, terutama jika ada kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibiayai. Oke. Berapa kira-kira Bu uang pangkal yang harus ditabung oleh Ibu Lili untuk uang pangkal sekolahnya Dewi? Coba dihitung di kertas yang sudah dibagikan. Ini kertasnya. Ini kertasnya, Bu. Oke, coba dihitung. Bagaimana? Sudah dihitung, Bu? Oke. Coba kita lihat flipchartnya. Flipchart 2D rencana menabung. Oke. Rencana menabung. Pertama kita buat tabelnya, tabel tujuan, tabel jumlah, tabel lama menabung, terus kolom jumlah yang harus ditabung per bulannya sama jumlah yang ditabung per hari selama 30 hari. Oke, di sini tujuannya yaitu membayar uang pangkal SMA. Jumlah yang diperlukan jumlah 2.400.000 rupiah. Dan ditabung selama 2 tahun. Berarti lama menabungnya 2 tahun. Lama menabung 2 tahun berarti 2 tahun ada 24 bulan. Lalu jumlah yang harus ditabung per bulannya berapa? Berarti 2.400.000 dibagi 24, jumlahnya per bulannya 100.000. Terus 100.000 dibagi 30 hari.
Jumlah ditabung per harinya 100.000 dibagi 30 hari yaitu 3.300 tadi. Di cerita yang kita bacakan tadi, Ibu Lili ternyata mempunyai sisa uang kas ataupun uang belanja hariannya per harinya itu rata-rata 3.500. Berarti Ibu Lili bisa menabung untuk mencapai tujuannya. Oke Bu. Ini hitungannya sudah benar kan Bu? Berarti perharinya Ibu Lili memerlukan uang yang harus konsisten ditabung selama 2 tahun, yaitu Rp3.300 untuk mencapai jumlah 2.400.000. Sini ada tips untuk menabung dengan sukses. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga untuk mencapai dan mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, asalkan disiplin atau konsisten. Buat rencana menabung untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita sudah punya tujuan Bu, insya Allah kita akan konsisten ataupun rutin kita insya Allah menabung. Sini tadi kan tujuannya untuk membayar uang pangkal SMA-nya si Dewi 2 tahun ke depan. Terus menabung harus disisihkan dari awal, bukan menunggu ada sisa pengeluaran. Begitu Bu. Jadi kalau kita ingin menabung, jangan menunggu ada uang sisa. Baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita akan menyanyi dulu Bu. Kita akan menyanyi. Pernah dengar lagunya Titiek Puspa? Lagu zaman dulu. Bang Bing Bang, yuk kita ke bank. Ikuti Bu ya. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, yuk jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Oke. Oke Bu, kita nyanyikan sama-sama Bu ya. Bang Bing Bang, yuk kita ke bank. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, hei jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Oke, sekali lagi Bu. Bang Bing Bang, yuk kita ke bank. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, hei jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum kita tutup, kita akan yel-yel dulu. Oke. Bukan yel-yel. Kita mau tepuk P2K2 seperti biasa sebelum akhirnya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, hebat. Baik, jangan lupa materi yang kita dapat hari ini nanti diterapkan di rumah Bu ya, agar ini bermanfaat bagi keluarga kita. Karena kalau tidak kita manfaatkan sama saja. Oke. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahan hasil atas pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.